Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di sini, Ramdan Misteri. Semoga teman-teman semua selalu dengan keadaan sehat, baik, dan selalu ada di lindungannya Allah, dijauhkan dari segala macam bahaya dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman semua dan untuk kita semua. Untuk kesempatan ini saya akan bercerita-cerita sedikit mungkin ya, kalau dibilang tentang masalah ilmu atau mungkin kebatinan atau segala macamnya ya. Cuman di sini kita berprediksi atau mungkin ilmu yang kita miliki atau ilmu yang kita punya itu dipakainya untuk apa dan harus bagaimana mengamalkan ilmu tersebut ya. Dan saya di sini bercerita atau ada sebuah kisah di zaman dulu, yaitu mungkin ya kalau dibilang teman-teman ada yang tahu kisah ini, ada yang enggaknya juga, karena ini cerita tentang turun-temurun dari nenek moyang kita dan mungkin sekarang sampailah kepada kita gitu. Di suatu hari ada dua orang ya, kalau dibilang yang berilmu tinggi ya, dan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Yang orang pertama memiliki ilmu, tapi dia itu memanfaatkan ilmu tersebut dengan kejahatan, kesombongan, dan selalu tinggi lah dibilangnya kayak gitu. Dan yang satu lagi selalu merendah hati dan mungkin orang tersebut berpikir walaupun dia memiliki ilmu tinggi, tapi dia tetap selalu berendah hati dan selalu kalau dibilang tidak untuk disombong-sombongkan atau diperlihatkan sama orang-orang di sekitarnya gitu ya. Intinya seperti ini ya teman-teman. Di zaman mungkin kalau dibilang era sekarang ya, atau mungkin di zaman sekarang banyak orang yang memiliki ilmu atau mempunyai sesuatu kelebihan gitu ya. Tapi mohon maaf ya, bukannya saya menyindir, menghina atau merendahkan atau untuk segala macam. Ini hanya sebuah kisah yang dimana kisah tersebut saya pernah dengar atau mungkin saya pernah diceritakan oleh mungkin seseorang, atau ini juga saya nggak bakalan saya ceritakan siapa orangnya dan orangnya pun seperti apa gitu. Jadi intinya gini ya teman-teman, suatu hari si orang yang satu itu selalu menyombongkan tentang ilmu-ilmunya dan selalu diperlihatkan oleh dia itu tentang ilmu-ilmu yang dia miliki ya, dan dipakai untuk kejahatan ya, mencuri, terus untuk mungkin menyakiti orang lain ya, dan sebagainya lah itu. Atas kesombongannya dia, atas kalau dibilang mungkin mentang-mentang dia memiliki ilmu gitu ya, atau segala macam, dia itu menantang
orang-orang yang di sekitarnya gitu kan. Bahkan banyak orang yang kalau dibilang kalah oleh satu orang tersebut dengan ilmu-ilmu yang dia miliki, dengan mungkin ya sesuatu yang dia punya gitu ya. Karena saking sombongnya, makin tinggi ilmunya, makin sombong, makin agul gitu. Di suatu kisah ketemulah si orang yang berilmu tinggi yang sombong ya dengan orang yang berilmu tinggi tapi rendah hati dan mungkin yang berpikirnya tidak bakalan diperlihatkan kepada orang-orang, dia hanya sebatas mungkin berpikir orang biasa yang memiliki apa-apa gitu ya. Setelah mereka bertemu, si orang yang satu itu mencoba untuk menantang atau menjajal kemampuannya dengan orang tersebut. Akan tetapi si orang tersebut yang memiliki ilmu yang rendah hati, tidak sombong, dia itu hanya berbicara, untuk apa kau menantang diriku? Gitu. Aku tidak punya apa-apa, hanya orang biasa, tidak memiliki ilmu apa-apa, dan mungkin saya juga mungkin hanya orang yang ya seperti kayak ginilah gitu. Nah, saking mungkin jengkelnya orang yang sombong itu terus aja menantang dan menantang gitu kan. Apakah kamu beneran tidak memiliki ilmu apa-apa? Aku bakalan coba jajal kemampuan kamu kan. Aku tahu bahwa kamu itu memiliki ilmu dan bahwa kamu itu ilmunya mungkin sama denganku gitu. Tapi saya juga tidak tahu tentang ilmu kamu tuh ilmu apa yang kamu pakai. Nah, lalu dijawablah dengan orang yang rendah hati itu, saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya hanya punya ini, dan punya ini. Nah, yang satu orang lagi itu berkata, maksudnya apa gitu? Punya bibir, punya dada kamu, sama punya kepala kamu. Dan yang satu lagi cuman tersenyum dan menjawab, maksud saya hanya punya ini, punya ini, dan punya ini. Saya hanya punya ini, punya hati, punya mulut, dan punya pikiran. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena mulut saya kunci untuk tidak mengucap kata-kata sesuatu atau menjelek-jelekan orang, atau menghina orang, atau mungkin mengguncing orang dengan mulut saya. Kenapa saya punya ini, punya hati? Saya akan selalu merendahkan diri saya, dan saya juga kalau dibilang selalu tidak berprasangka buruk kepada orang-orang dengan saya memiliki kepala ini, dan selalu berpikir bahwa saya hanya punya Tuhan, hanya ini, hanya punya Tuhan. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya hanya orang biasa dan tidak memiliki apa-apa gitu. Dengan sombongnya, dengan kelaguannya orang yang satu, lalu si orang yang satu itu dipukul lah gitu kan wajahnya sampai babak belur. Ayo keluarkan ilmu kamu, ayo keluarkan ilmu kamu, aku akan menjajal dirimu. Dan suatu ketika mungkin namanya batas orang, ada tingkat kesabarannya. Ya sudah, apabila kamu benar ingin menjajal ilmuku, saya hanya punya segenggam kalau dibilang sapu lidi ya,
sapu lidi sebesar gini kayak jarum gitu ya. Dia ngambil ada lidi kecil gitu kan, dia nemukan di tanah. Saya cuman punya ini tanah sapu lidi ini kecil, ini juga kecil katanya gitu. Ini saya bakalan tancapkan di tanah. Apabila kamu sanggup mencabut lidi yang saya tancapkan di tanah, berarti kamu benar-benar bisa mengalahkan saya. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya saya memiliki Allah. Ini saya tancapkan. Nah, lalu ditancapkanlah si sapu lidi itu ke tanah. Itu walaupun segede gini, dia tancapkan sedikit. Nah, lalu si orang yang sombong itu mencabut sapu lidi itu dengan segenap tenaga, dengan ilmu yang tinggi, yang kalau dibilang yang dia miliki, dengan kesaktian yang dia miliki. Dan akhirnya apa yang terjadi? Si orang tersebut tidak mampu mencabut sapu lidi yang kecil segini yang ditancapkan oleh orang yang satu lagi, tidak sanggup untuk mencabutnya. Karena kenapa? Ya intinya mungkin teman-teman juga tahu ya, dengan kesombongan, dengan keagulan atau segala macam, tidak bakalan bisa mengalahkan kebaikan ya. Dan akhirnya si orang yang sombong tersebut takluk dan mungkin kalau dibilang takut ya, dan benar-benar minta maaf dan berjanji tidak bakalan berbuat seperti itu lagi atau semacamnya ya. Dan pada dasarnya kita ambil hikmah dari cerita, atau mungkin ini suatu misteri ya buat kita semua dan untuk saya pribadi juga, tentang masalah kisah tersebut yang pernah orang lain bercerita atau menceritakan kepada diri saya, dan ini nyata dan ini benar-benar terjadi ya. Intinya kita memiliki ilmu itu bukan untuk disombong-sombongkan atau diagul-agulkan atau untuk dipakai untuk berbuat jahat dan segala macamnya gitu kan. Kita perlihatkan sama orang kita memiliki ilmu segala macam gitu ya. Pada dasarnya hakikatnya manusia itu memang kalau dibilang derajatnya tinggi ya gitu. Jadi setinggi-tingginya ilmu kita ya, lebih ada lagi yang lebih tinggi ya. Dan kalau dibilang di atas langit masih ada langit, dan di bawah bumi masih ada bumi. Intinya seperti itu. Jadi kita memiliki ilmu sesuatu, ilmu apapun, kalau kita dipakai untuk berbuat jahat atau berbuat zolim, atau mungkin dipakai untuk kesombongan, menantang orang-orang yang mungkin yang kita pikir orang itu juga memiliki ilmu atau segala macam, kita tantang, kita segala ya apalah gitu ya. Jadi intinya lebih baik kita merendah, lebih baik kita seperti orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki sesuatu ya. Intinya seperti itu. Dan saya pun orang yang hanya orang biasa yang tidak memiliki ilmu apa-apa, yang tidak memiliki suatu kelebihan ya. Saya hanya punya Allah, punya mulut, punya hati, dan punya pikiran ya. Mulut berbicara
kebaikan, hati merasakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk bersabar dan terapkan kepada hati kita dan pikiran, selalu memikirkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak bakalan selamanya kita hidup di dunia, itu aja. Yang lebih kekal hanya di akhirat, dan tidak tahu juga kita bakalan mati kapan dan mati kita juga seperti apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi intinya dalam kisah ini kita harus mengambil contoh atau mungkin sikap tentang sebuah perjalanan, tentang sebuah misteri kehidupan setiap manusia yang mungkin di zaman sekarang banyak ya, kalau dibilang saya juga mungkin ya minta maaf saja, bukan saya untuk merendahkan atau mungkin menghina atau mencaci maki atau mungkin menjelek-jelekan yang teman-teman orang atau orang-orang yang sekitar saya itu seperti apa gitu. Di sini hanya kita mengambil kesimpulan, saya hanya mengambil kesimpulan tentang sebuah kisah yang saya pernah diceritakan sama orang, harus seperti apa ya, harus bagaimana apabila kita memiliki ilmu atau menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Jadi intinya kita menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi, seperti itu ya teman-teman. Saya juga masih kurang gimana ya kalau dibilang lupa lagi tentang cerita itu, hanya sebatas sebagian kecil yang pernah diceritakan sama saya dulu ya, itu zaman dulu, cerita tentang masalah kehidupan dua orang ya, yang memiliki ilmu tinggi, yang satu melakukannya dengan kesombongan, ketakaburan ya, selalu dipakai untuk kejahatan, berbuat zolim, berbuat zina, atau segala macam. Bahkan selalu dipakai untuk menyakiti orang, menantang orang-orang yang mungkin yang anggap dia pikir itu memiliki ilmu. Jadi selalu menantang lah bahwa dia itu lebih dari orang-orang di sekitarnya. Dan satu lagi, orang yang memiliki ilmu tinggi tapi selalu merendah dan berpikir bahwa dia itu tidak memiliki apa-apa. Itu aja. Saya juga lupa tentang cerita itu. Saya hanya sekilas kecil saja ya teman-teman. Jadi kita ambil hikmahnya, ambil cerita isi dari cerita tersebut, bahwa kita hidup di dunia itu harus seperti apa. Dan saya juga berusaha untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi, menjadi orang yang sabar dan lebih sabar lagi, dan semoga saya juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala macam bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zalim pada diri saya atau mungkin keluarga saya atau mungkin buat teman-teman juga gitu ya. Dan selalu ada di lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan bila nanti saya mati juga selalu ada di sisinya Allah dan selalu terang kuburannya saya, dan mudah-mudahan amal ibadah saya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya teman-teman, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin saya kurang gimana lah gitu ya, karena saya juga hanya orang biasa, ini hanya untuk mengisi luang saya di saat malam ini gitu, karena saya juga masih belum bisa tidur ya.
Jadi ya cerita-cerita sedikit lah tentang kisah atau misteri-misteri yang saya masih ingat di zaman-zaman saya masih dulu gitu ya. Sampai sekarang pun mungkin sekitar udah ada sekitar 20 tahunan lah itu cerita itu pernah saya ingat dan pernah saya dengar orang tersebut menceritakan kepada diri saya gitu. Jadi kita ambil kesimpulannya dan mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman semua apabila saya ada salah-salah kata atau misalkan menyinggung atau mungkin bisa merendahkan ya teman-teman semua, saya mohon maaf sekali lagi. Dan ini hanya sebatas cerita-cerita saja gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti bisa ditonton di akhir videonya ya, dan mungkin kalau misalkan ada kekurangan dari saya pribadi nanti bisa dikomen di kolom komentarnya saja gitu ya. Nanti saya bisa prediksi lagi, saya bisa mengkoreksi lagi tentang cerita ini, apakah mungkin harus saya kembalikan lagi untuk cerita-cerita itu ya, karena ini saya pernah kalau dibilang ya pernah lah kalau tentang cerita ini orang ngomong kepada saya ya seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman semua ya, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan share-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Ramdan Misteri, dan jangan lupa tinggalkan loncengnya juga ya, biar tidak ketinggalan dengan video-video Ramdan Misteri selanjutnya ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, semoga sehat selalu dan sukses buat teman-teman semua ya. Dan mungkin saya Pak undur pamit. Maaf sekali lagi, saya undur pamit ya. Salam misteri dari Ramdan Misteri. Semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa wadaw lah pokoknya mah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri dari Ramdan Misteri. Pamit.